orang bercadar itu, wanita bercadar itu, menurut aku udah kelewatan banget karena dia termasuk ibarat kata mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inara itu salah. Hola netizen yang maha benar. Keputusan Inara Rusli untuk membuka cadar mengundang pro dan kontra publik. Inara Rusli diketahui membuka cadarnya untuk menghidupi ketiga anak-anaknya usai digugat cerai oleh Virgon. Beberapa hari setelah Inara Rusli membuka cadarnya di depan para wartawan yang kebanyakan pria, muncullah video seorang wanita bercadar hitam yang mengaku prihatin dengan aksi Inara Rusli. Wanita bercadar itu mengunggah videonya untuk menjelaskan bahwa sikap Inara Rusli justru merendahkan makna cadar. Tapi netizen yang terhormat banyak yang membela Inara Rusli dan menyebut wanita bercadar tersebut seolah-olah HRD yang muncul dari surga. Wanita bercadar ini diduga menyindir Inara Rusli melalui videonya. Menurut perempuan tersebut, Inara Rusli sebagai artis harusnya lebih kuat menjaga cadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Saya muqaddimah dulu sedikit untuk teman-teman yang sudah bercadar. Bertahanlah dengan cadarmu itu di tengah gempuran orang-orang yang sedang marak membuka cadarnya secara terbuka gitu. Artinya dia publish gitu. Ajak wartawan, undang wartawan, lalu dia umumkan di situ. Bismillah, dengan nama Allah saya buka cadar saya. Ini akal sehat harus dipakai. Kenapa harus pakai Bismillah, dengan nama Allah saya buka cadar? Ini maksudnya apa gitu? Maka nggak salah kalau orang berkomentar di video itu. Kenapa harus buka cadar depan wartawan katanya? Salah satu komentar tuh dari netizen. Lalu ustadz tersebut menjawab, itu artis bro katanya. Pertanyaan saya, emang ada pengecualian kalau artis? Justru karena dia artis itu mesti lebih kuat lagi daripada kami untuk menjaga cadar itu gitu. Jangan sembrono, karena cadar bukan portal kompleks yang seenaknya aja buka tutup gitu kan. Karena dia public figure, fansnya banyak yang melihat. Justru dia yang harus lebih ketat jaga itu tentang hal bercadar ini. Karena esensi bercadar itu tidak bisa hanya difahami hanya selembar kain 30 kali 40 cm ini doang gitu, nggak bisa. Esensi bercadar ini mesti kita pahami secara keseluruhan. Bagaimana kita menjaga muruah sebagai muslimah, pun muruahnya saudari-saudari kita yang bercadar juga gitu kan. Kalau sembarangan sekarang buka cadar di depan wartawan dengan ucapan Bismillah saya buka cadar dengan nama Allah, apa-apaan ini? Didampingi ustadz lagi. Itulah kerisauan saya nih dari semalam saya rasakan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, kelembutan hati. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, karena manusia memang tak luput juga dari kesilapan gitu kan. Khilaf salah itu tempatnya manusia seperti itu. Mudah-mudahan segera disadari gitu ya. Tentu saja video itu mengundang berbagai respon dari netizen yang maha benar. Inara Rusli mengaku sudah siap dan sadar dengan konsekuensi yang akan diterimanya. Dia yakin dan tidak takut jadi sasaran bullying dan cibiran netizen yang tercinta. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silakan berkomentar ya. Mbok Beni tobu mau buka cadar, mau buka hijab, Mbok Beni sing penting gak mangan tanduranmu lah wis. Cukup disawang. Lek kon bercadar ya terusno bercadarmu lho, ora usah ngurusi wong. Beno, apapun akan dilakukan asal anake wareg, wis ngono ae. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau pergi, bismillah. Buka cadar, bismillah. Ya gak apa-apa lah. Baik gitu. Karena cadar itu boleh dipakai, boleh enggak. Kalau enggak dipakai kan enggak dosa, ya kan? Terus kecuali kalau itu buka baju, terus dipertontonkan makan babi lah, itu baru tuh enggak boleh. Yeah. Luar biasa ya untuk ibu ini, mantap. Tapi sangat disayangkan ibu. Kalau bagi saya itu seharusnya ibu yang harus pakai akal sehat. Kenapa? Karena setahu saya Islam itu tidak mengajarkan satu sama lain itu saling menjelekkan. Itu saja sih poin dari saya. Jadi mohon maaf ibu, perbaiki diri masing-masing, bukan seperti itu cara menasihati sesama si akidah dengan kita. Terima kasih, salam akal sehat. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin mengomentari sedikit video ini ya, keterangan dari ibu yang bercadar ini. Mohon maaf,
Sebenarnya sih apa sih repotnya kita ya, terlebih ibu ini mengomentari Inara yang buka cadar. Bu, alangkah baiknya kita mengurus diri sendiri ya, memperbanyak berbuat baik. Masalah Inara buka cadar atau tidak itu kan hak seseorang, Bu, dan itu urusan Tuhan dengan dia. Emang besok Inara masuk surga melalui ibu? Mohon maaf ya, Bu, memang zaman sekarang orang lebih banyak mengoreksi diri orang lain daripada diri sendiri. Kita juga belum sempurna, Bu. Oke ya, Bu, mohon maaf saya sedikit mengkritik. Terima kasih dan salam waras. Orang bercadar itu, wanita bercadar itu menurut aku udah kelewatan banget karena dia termasuk ibarat kata mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inara itu salah. Padahal gini ya guys ya, menurut aku ya guys ya, kalau memang Inara pengen buka cadar atas kemauan dia, menurut aku tuh nggak ada masalah sih, karena dia kebutuhan dia mungkin ya kan. Karena gini ya guys ya, kita tuh orang lain, kita nggak tahu masalah apa yang ada di dalam rumah tangganya dia atau di dalam rumah dia. Kita nggak tahu seberapa banyak uang yang dia butuhkan sampai dia harus bekerja. Siapa nih perempuan bercadar tadi itu bilang di video lainnya, aku tadi udah lihat beberapa video dia. Di video lainnya dia bilang katanya, kalau misalnya itu adalah Inara membuka cadar itu karena ingin bekerja, katanya, kenapa nggak cari kerjaan lain yang tidak perlu buka cadar? Kurang lebih gitulah makna kalimatnya. Sebenarnya gini, kalau memang dia prihatin dan pengen menyelamatkan Inara dari buka cadarnya, kenapa nggak dia aja nawarin pekerjaan yang mungkin gajinya sama dengan gaji yang dia kerjakan sekarang? Itu aja logikanya. Nih ya, mbak yang bercadar, tolong nih ya, mudah-mudahan mbak ini ngelihat videoku. Kalau memang mbak nggak setuju Inara buka cadar karena dia pengen bekerja, mbak sediakan tempat kerja untuk dia yang bisa pakai cadar, oke? Gitu. Kalau misalnya mbak nggak bisa, ya udah nggak usah komentar, karena kita nggak tahu kehidupan dia seperti apa. Ini bukan pembelaan ya, tapi aku ngerasa hatiku tuh pengen ngomentarin apa yang kakak ucapkan itu, kakak bikin video itu. Jadi nggak bisa kita tuh menilai seseorang hanya karena kita tahu tampilan depannya aja. Kita nggak tahu belakangnya ada masalah apa, kita nggak tahu problem apa yang sedang menimpa dirinya gitu kan. Oke, coba komen di bawah kalau emang kalian nggak setuju sama komentarku tentang kakak itu. Assalamualaikum Bu Hajah. Mohon maaf ya sebelumnya, saya yang yang masih kosong, yang masih zero, yang berhijab aja saya masih kadang iya kadang enggak. Menurut saya, dan bukan menurut saya aja ya, ilmu yang saya dengar, ilmu yang saya dapat bahwa cadar itu tidak wajib. Inaya membuka cadar dengan niat usaha untuk anak-anaknya karena status Inaya itu udah hampir janda. Dia memikirkan masa depan anak-anaknya, dan yang saya tahu kan cadar itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah menutup aurat, dan aurat itu bukan di daerah wajah. Wajah sama telapak tangan itu bukan aurat. Saya memang belum bercadar, belum berhijab, belum konsisten dalam berhijab, tapi saya dengar statement kayak gini seolah-olah ibu ustazah ini memojokkan Inayah, sedangkan ibu ustazah tahu alasan Inayah itu seperti apa. Walaupun Inayah sampai buka hijab, menurut saya itu urusan dia sama yang maha kuasa. Kenapa harus dipojokkan? Inayah itu seorang perempuan yang sedang berjuang untuk anak-anaknya. Kenapa Bu Ustaz itu sikut Inayah? Sedangkan Ibu Ustazah tidak menyikut perempuan yang bercadar yang viral videonya di Bandung, mengumbar kemaluannya kencing di atas batu. Ibu tidak sikut. Sedangkan Inayah yang membuka cadar, dan itu juga bukan kewajiban memakai cadar itu, ibu sikut. Alasan Inayah itu udah jelas, untuk menafkahi anak-anaknya, karena dia bekerja di kosmetik sama dokter Richard. Otomatis siapa yang mau beli kosmetik wajah untuk perawatan wajah, sedangkan perempuannya itu bercadar? Tolong ya ibu, kalau mau ibu hajah, ibu ustazah, kalau mau komen itu mendingan yang di Bandung itu tuh yang bercadar tapi kencing di atas batu dan memperlihatkan organ intimnya. Sebelum dan sesudahnya, saya yang awam ini mengucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang bismillah, jadi ukti mbaknya itu bilang bismillah itu karena beliau mau memulai suatu pekerjaan, makanya beliau bilang bismillah gitu. Ya mungkin untuk sebagian orang cadar itu adalah hal yang sifatnya fundamental,
tapi untuk Mbak Inara sendiri, hari ini yang fundamental untuk beliau adalah menafkahi 3 anaknya. Makanya beliau bilang bismillah karena beliau mau mulai pekerjaan itu. Dan memang karena dari dulu dunianya di dunia selebriti, maka pekerjaannya adalah seperti itu. Kenapa mengundang wartawan, kenapa di depan umum? Itu namanya engagement gitu, untuk menaikkan engagement. Hal-hal seperti itu tuh dibutuhkan dalam pekerjaannya. Hal-hal yang kemudian ingin membuka peluang keberhasilan pekerjaannya, ya itu yang beliau lakukan. Hanya sebatas itu sebenarnya. Enggak, yang beliau lakukan tuh bukan suatu kemaksiatan yang harus dipikirkan lagi nih akal sehat beliau nggak buka kerudung, bismillahirrahmanirrahim saya buka kerudung, kan kayak gitu. Beliau buka cadarnya, dan menurut beliau mungkin itu bukan hal yang fundamental. Makanya baca bismillahnya itu untuk memulai satu pekerjaan. Lagian ya, kita ini berislam, kita ini beragama, itu nggak cuma pakai akal sehat, tapi kita juga harus pakai hati nurani. Coba kalian pikirkan, ini ada seorang muslimah yang kemudian dia harga dirinya sedang diinjak-injak oleh suaminya, oleh selingkuhan suaminya, dan beliau hanya mencoba menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang istri dengan bekerja. Kita nih ya, orang-orang yang nggak bisa bantu, itu sama muslim yang nggak bisa bantu, at least dia nggak usah bantu merujak. Nggak ada yang patut dibenarkan atau disalahkan dari apa yang dilakukan Mbak Inara, karena kadangkala yang salah itu adalah kita, yang menjadikan jalan hidup para selebriti itu adalah jalan hidup yang patut untuk ditiru. Padahal enggak, mereka itu adalah selebriti yang sama aja kayak kita. Mereka lagi bekerja, mereka sedang melakukan pekerjaannya. Udah itu aja, nggak perlu banyak hal yang dikomentarin gitu. Jangan sampai kita terjebak ke dalam pergibahan duniawi yang dibalut dengan dakwah. Jangan sampai kita mengisi majelis-majelis kita dengan banyak membicarakan orang lain, aib orang lain, ketimbang mengisi dengan berbagai hikmah. Ini hati-hati aja sih, not to myself juga gitu, catatan untuk diri aku juga ini tuh.